Pemirsa, beredar video viral yang memperlihatkan pasangan mesum di Lok Sumawe, Aceh dihukum mandi air got oleh warga setempat. Dalam video yang diunggah Instagram @kabarnegeri itu, tampak pasangan mesum dan bukan muhrim itu disiram air got oleh warga Lok Sumawe. Keren banget sih sama kedua pelakunya. Kadang tuh manusia gak bisa berpikir panjang gimana dampaknya. Dan faktornya sih menurut aku itu kurang keimanan dan pergaulan bebas sih. Hukuman mandi air got itu dilakukan oleh warga setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Kejadian dalam video itu terjadi di daerah Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe belum lama ini. Setelah dihukum mandi air got, pasangan mesum itu kemudian diserahkan warga kepada petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lok Sumawe. Diketahui identitas pasangan yang melakukan tindak asusila bukan muhrim itu, yakni pria berinisial Z yang berprofesi sebagai nelayan dan wanita berinisial LW berstatus sebagai janda. Ya menurut aku tuh gak boleh semena-mena gitu juga, apalagi kan air comberan tuh bau banget. Dan menurut aku juga ustadz dan perangkat yang ada di sana itu nikahin mereka biar cepat halal. Siap atau nggak siap, menurut aku itu tanggung jawab mereka. Jadi pastinya tuh mereka udah mendapatkan hukuman sanksi sosial sih. Di lain peristiwa heboh, Pablo Benua sebar rekaman suara yang diduga mirip dengan suara Richard Lee yang diduga meminta pelaku maling di klinik kecantikannya untuk menghilang. Kabar dugaan suara mirip suara Richard Lee itu pun menjadi viral saat ini di jagat pergosipan tanah air. Dr. Richard Lee disebut-sebut melakukan settingan kemalingan di klinik kecantikan miliknya yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Diduga rekaman suara mirip Richard Lee terkait konten kemalingan itu baru-baru ini bocor. Melalui akun Instagramnya, Pablo Benua pada Minggu 5 Mei 2024 kemarin, juga terdengar suara diduga Richard Lee yang meminta agar sang office boy menghilang lebih dulu. Awal mulanya, sebenarnya viralnya itu bukan dari saya, bukan dari gua. Viralnya itu ada satu akun yang tiba-tiba memposting suara tersebut. Memposting video tersebut di story-nya, kalau nggak salah namanya Maxi_Kerker, kalau nggak salah itu akun di mana, di Instagram gitu. Nah awalnya saya sudah lihat, tapi saya nggak mau berkomentar tadinya begitu kan, karena belum ada yang membuktikan bahwa itu bahwa itu adalah suara Richard Lee atau bagaimana, belum ada satupun bukti yang memang mengarah ke sana. Tetapi bisa kita tebak sendiri bahwa ataupun bisa kita rasakan suaranya, kemiripannya, yaitu patut kita duga sebagai suara Richard Lee begitu. Usai mengunggah rekaman suara mirip Richard Lee di akun Instagram miliknya, Pablo Benua seolah bertanya, "Kira-kira suara siapa ya? Hebat betul kalau berucap. Seberapa banyak sih uang yang kau punya?" tanya Pablo dalam unggahannya. Lantas apa motif suami Ray Utami itu mengunggah rekaman suara yang diduga suara Richard Lee itu? Benarkah ada motif tertentu di balik unggahan Pablo yang menyebarkan rekaman suara diduga Richard Lee itu? Lalu tidak lama kemudian viral di TikTok gitu. Di TikTok tuh rame itu. Nah setelah ramai di TikTok, setelah banyak orang yang melihat, gua rasa kayaknya ini kata-katanya adalah kata-kata yang menurut gua kata-kata yang gitu ya. Gua sebut bahwa kata-katanya ya. Gua nggak menyebut siapa yang menyebutkan itu gitu. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Richard Lee mengaku jika klinik kecantikan yang berada di luar Pulau Jawa itu kemalingan. Tak hanya itu, dokter sekaligus YouTuber kecantikan itu juga sempat mengunggah video CCTV saat sang pencuri melakukan aksinya. Dalam rekaman lainnya itu juga terdengar suara mirip suara Richard Lee akan memberi uang kepada polisi untuk menyelesaikan masalah kemalingan tersebut. Di bagian caption lainnya, Pablo pun menuliskan sentilan menohok. Ia berharap agar rekaman suara tersebut segera diproses oleh pihak berwajib. Seluruh masyarakat memohon agar oknum pembuat sumber suara yang diduga merupakan suara AI yang mirip @Dr. Richard_Lee yang mengucapkan kalimat yang ada di voice note itu bisa segera diproses. Kami yakin Polri bersih, Polri adalah institusi yang membanggakan.
karena begitu besarnya rasa cinta rakyat Indonesia dengan Polri atas ucapan yang merendahkan institusi Polri tersebut membuat rakyat marah. Sontak unggahan Pablo soal dugaan settingan kemalingan di klinik kecantikan milik Lee tersebar, seteru Kartika Putri itu pun menjadi bahan perbincangan di dunia maya karena dinilai menyebarkan berita bohong. Beragam komentar pun membanjiri Instagram Richard Lee. Sementara itu lewat unggahan Instastory miliknya, Lee membantah kabar tersebut. Mohon maaf, itu bukan suara saya. Zaman sekarang banyak aplikasi untuk buat itu, hoax. Tegas Richard memberikan bantahannya. Lalu akhirnya membuat gua tergerak untuk yuk kita posting. Supaya kita tahu siapa sih sebenarnya yang buat ini. Ini suara siapa sih? Gua butuh respon karena gua butuh mempertanyakan kepada Richard Lee, bener nggak ini suaranya Richard Lee? Kan begitu. Akhirnya gua posting di IG gua minta klarifikasi dari Richard Lee itu sendiri. Coba tolong dijelaskan ini suara siapa. Dan gue juga sampaikan kepada Richard Lee untuk klarifikasi kalau memang ini bukan suaranya dia gitu. Sementara itu, berita lain tak kalah mencuri perhatian warganet datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Uang ratusan juta hasil dari pendapatan restorannya dicuri mantan manajer restoran. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV restoran tersebut. Dilansir dari akun Instagram Hotman Paris Official, tampak mantan manajer itu dengan santainya melancarkan aksi pencurian tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris memperlihatkan sebuah rekaman CCTV saat ex-karyawannya mencuri uang sebesar 172 juta rupiah. Sosok pria tersebut adalah karyawan yang merupakan manajer di restoran milik Hotman yang berlokasi di Tajur, Bogor Timur. Inilah gambar CCTV yang menggambarkan detik-detik pelaku berinisial AF tengah berusaha mengambil uang dan dimasukkannya ke dalam kardus. Pelaku menggelapkan uang 2 kali dilakukannya selang 1 minggu di bulan Maret, masing-masing 50 juta rupiah, berikutnya 90 juta rupiah. Uang sebanyak itu digelapkan pelaku akibat keranjingan judi online dan juga untuk menutupi hutang ke berbagai pihak yang digunakan untuk bermain judi online. Dari Satreskrim Polresta Bogor Kota. Yang pertama adalah kasus penggelapan dan yang kedua adalah kasus senjata tajam. Yang pertama kasus penggelapan ini terjadi di Tajur, Kota Bogor yang dilakukan oleh karyawannya, bagian manajer, waktu itu tanggal 15 April, 15 Maret 2024, yang bersangkutan bekerja sudah selama 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih. Nah, yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya 1 kali saja ya. Yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang, di antaranya hutang untuk judi online tersebut, dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. AF warga Pasir Mulia, Kota Bogor, Jawa Barat diketahui baru 1 bulan bekerja sebagai manajer di restoran Hotman. Judi online pun menjeratnya hingga nekat melakukan perbuatan tercela menggelapkan uang. Kasus penggelapan uang yang dilakukan manajer restoran Hotman sempat viral di media sosial setelah diunggah Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota pun bergerak cepat memburu pelaku setelah mendapatkan informasi dari sejumlah saksi. AF kabur berpindah lokasi di daerah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Pelaku tersebut dalam pelariannya mulai dari daerah Ciampelas, kemudian Garut, kemudian ke Purwokerto, menginap di hotel 1 minggu sampai dengan 1 bulan, dan juga menginap di rumah temannya. Nah, yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman
5 tahun penjara penggelapan. Demikian. Setelah 1 bulan dalam pelarian, AF berhasil dibekuk di sebuah hotel di Purbalingga, Jawa Tengah. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku diantaranya sepeda motor, ponsel, laptop yang dibeli dari uang hasil penggelapan, juga sisa uang tunai sebesar 1,4 juta rupiah. Polres Bogor Kota, Bapak Kapolres Bogor Kota dan seluruh jajaran aparatnya. Terima kasih atas hasil kerja yang telah berhasil menangkap ex-manajer di Tajur Bogor, ya, yang diduga mencuri uang dan sudah ketangkap